Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Arif Wijaya. Di seri video ini saya ingin berbagi tentang 5 penyebab kegagalan closing atau tidak terjadinya penjualan ketika kita sedang menawarkan peluang bisnis network marketing kepada prospek kita. Seperti kita pahami bersama bahwa closing adalah darah buat kita. Ya, tanpa closing kita tidak bisa menjalankan bisnis ini dalam jangka panjang. Kita akan mati di tengah jalan. Jadi closing sangat penting. Closing sangat penting. Sebesar apapun semangat Anda, tanpa closing Anda akan habis di tengah jalan. Ya, sayangnya ilmu closing ini, ilmu bagaimana kita berhasil mendapatkan klien ini tidak banyak dipelajari di sekolah-sekolah. Jadi semakin kita sering berinteraksi, ya, semakin kita punya banyak jam terbang, maka semakin kita menguasai teknik closing yang baik. Bahkan dalam sebuah bisnis saya sering mendengar bahwa closing pertama menentukan closing selanjutnya. Begitu pentingnya closing ini, Bapak Ibu. Nah, ada 5 penyebab ya, kenapa terjadi kegagalan closing. Yang pertama adalah biasanya kita terlalu fokus kepada menjual produk kita, ya, kepentingan kita untuk orang lain, ya, bukan berdasarkan kebutuhan dari prospek kita atau klien kita. Artinya apa? Kalau kita menawarkan produk, kita mudah sekali dibanding-bandingkan oleh calon prospek kita. Ketika membanding-bandingkan semakin susah karena sudah masuk dalam kondisi red ocean. Kita susah untuk selalu ada pembenaran atau membanding-bandingkan itu, saya kira itu merugikan kita. Karena pada dasarnya semua produk saya yakin sudah bagus semuanya, apalagi sudah berlisensi global misalnya. Sudah bagus, cuman terjebak dalam membandingkan, kita akan semakin menjauh dari closing. Itu yang pertama. Yang kedua, kegagalan closing bisa disebabkan karena minimnya pengetahuan kita tentang selling point dari produk kita. Apa yang ditawarkan kita tidak tahu. Bagaimana mungkin kita bisa meyakinkan orang lain kalau kita tidak menguasai apa keutamaan dan value dari produk kita. Sebelum melakukan penjualan atau closing, Anda harus pastikan manfaat atau nilai yang akan didapatkan oleh prospek kita harus jauh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Kita harus mampu memiliki pengkayaan informasi paling tidak 400% dari nilai biaya yang dikeluarkan. Seperti contoh misalnya dia harus mengeluarkan $100 misalnya. Nah, kita harus bisa memberikan penjelasan secara benar bahwa manfaat yang diberikan itu lebih dari $100, minimal $400, sehingga mereka merasa rugi, mereka merasa sayang kalau sampai tidak join kepada Anda. Ini harus di-create dan ini harus disiapkan di awal. Kalau Anda menemukan apa alasan utamanya mereka membeli produk Anda kan mudah melakukan closing. Kemudian yang ketiga, kenapa orang gagal closing? Karena mereka gagal membangun hubungan dengan prospeknya, dengan calon mitranya. Karena faktanya 80% closing terjadi karena faktor emosional dan hanya 20% mereka membeli karena logika. Ini sudah menjadi sebuah keharusan. Kita harus mampu menyentuh hati mereka. Kita harus tahu hot button mereka. Tidak mungkin kita bisa masuk melakukan closing kalau kita tidak tahu apa need dia, apa kebutuhan dia, dan itu hanya bisa diketahui kalau kita bisa membangun hubungan yang baik dengan mereka. Yang keempat, gagal closing dalam dunia bisnis multi-level online disebabkan karena slow respon. Kita tidak responsif ketika mereka bertanya, kita lama menjawabnya. Sedangkan psikologi dalam online, mereka tuh pengennya cepat dijawabnya. Ketika mereka tanya, langsung direspon. Nah ini juga membuat mereka tidak nyaman. Mereka akan mencari orang-orang yang cepat memberikan informasi. Karena di dalam online dia tinggal searching, ya, mencari, dan dia akan membeli apa yang dia mau, membeli apa yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir, kegagalan closing bisa disebabkan karena kesalahan minor kita. Kita mudah terpancing berdebat ya, dengan mereka, atau bahkan kita menghakimi mereka. Apalagi dalam di industri network marketing, biasanya kita juga berhadapan dengan orang-orang yang juga menjalankan bisnis
network marketing, artinya mereka juga sudah punya produk. Mereka juga siap menawarkan produknya ke kita. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke mereka, sedangkan mereka juga ingin menjual ke kita? Akhirnya kita terjebak dengan berdebat, saling membanding-bandingkan lagi. Ini menjadi salah satu penyebab kita gagal closing. Kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kesepakatan atau kerjasama dalam bisnis network marketing terjadi kalau dalam posisi Anda win, saya win. Semua dalam kondisi menang, semua dalam kondisi diuntungkan. Dan kalau itu tidak tercapai, Anda akan susah melakukan closing, mendapatkan prospek-prospek baru. Demikian sharing singkat saya tentang 5 penyebab kegagalan closing. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan pencerahan buat kita semuanya. Terima kasih, saya Arif Wijaya. Salam happy networking.